tadi Bapak bilang gitu, lintas Sumatera mau pakai truk baterai, mau baterai segede apa, nanti cuman truk bawa baterai doang kayak nggak ada muatannya. Benar-benar. Tentang safety nih, ini kan selalu menarik, apalagi kan hidrogen kan gas yang cukup reaktif, kemudian mesti dikompres cukup tinggi ya kalau dalam kendaraan. Pasti orang banyak yang akan concern juga dengan masalah safety. Kita kendaraan baterai aja yang relatif lebih kelihatannya aman lah, kita udah bergaul dengan baterai setiap hari di HP, di komputer kita pakai baterai. Tetap aja ketika ada kendaraan listrik nih orang masih banyak concern, ini gimana nih kalau kena hujan, gimana nih kalau termeledak dan lain-lain. Apalagi nih ngomong hidrogen yang lebih nggak pernah dengar orang. Halo teman-teman Antasena, selamat datang di podcast Antasena X ISR ID. Di sini saya Rafid sebagai perwakilan dari Antasena ITS Team, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang hydrogen fuel for future bersama Pak Julius dari ISR. Selamat siang Pak Julius. Ya, selamat siang. Oke. Jadi mungkin aku pengen kenalin dulu ya teman-teman. Pak Julius ini adalah researcher clean fuel specialist. Dan beliau sangat expert nih kalau misalnya kita pengen ngomongin masalah topik kita hari ini, hydrogen fuel of future. Karena beliau juga pernah ngepublikasi beberapa tulisan, salah satunya adalah Green Hydrogen in Indonesia, Stakeholders, Regulation, and Business Prospects. Terus ada juga yang berkaitan dengan hal ini, ada a Transition Towards Low Carbon Transport in Indonesia, a Technological Perspective. Terus beliau juga pernah menulis tentang Indonesia Energy Transition Outlook 2022, Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia, Aiming for Net Zero Emission by 2050. Jadi banyak banget dan sangat expert ya teman-teman buat kita ngedengerin nih penjelasan tentang khususnya renewable energy di Indonesia dari Pak Julius. Nah, beliau juga merupakan alumni dari Teknik Kimia ITB angkatan tahun 2012 dan melanjutkan pendidikannya lagi di S2 Bioteknologi di Wageningen University and Research. Oke. Mungkin sebelumnya kita pengen juga ngucapin terima kasih banyak ya Pak Julius ya, karena Pak Julius dan tim ISR udah bisa hadir dan menyempatkan waktunya nih untuk berbagai ilmu dengan kita, terutama teman-teman mahasiswa dan anak-anak muda di Indonesia ya, biar kita lebih inovatif dan lebih melek lagi nih tentang renewable energy khususnya. Oke, mungkin kita sama-sama bisa. Oke, terima kasih Pak Julius. Mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol aja Pak tentang renewable energy ini, biar teman-teman bisa langsung tahu gimana sih renewable energy itu secara lebih detail gimana Pak? Oke. Sebelumnya nih Pak, kalau misalnya kita bahas renewable energy ya, pakai bahasa Inggris kan emang cuma renewable energy aja gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat tagline di berita, kita tuh sering banget denger kata-kata energi baru dan terbarukan sama energi baru gitu Pak. Nah itu mungkin perbedaannya tuh apa ya Pak dari definisi tersebut gitu? Energi terbarukan dan energi baru terbarukan itu tuh ada kata-katanya mirip, cuman kita tuh pengen tahu lebih detail kira-kira perbedaannya yang signifikan tuh apa ya Pak? Oke. Memang kalau kita ngomong tentang istilah ya, yang umum memang biasa sebutannya kalau kita baca di literatur internasional ya renewable energy aja sih, atau energi terbarukan. Ya. Jarang banget ada yang menyebutkan energi baru atau new energy gitu, karena memang dia secara istilah juga kayaknya nggak ada definisi yang saklek sih. Nah kalau di Indonesia sendiri ini memang dari pemerintah kan mengistilahkannya energi baru terbarukan ya. Nah energi baru sendiri kalau di Indonesia ini ada cakupannya kalau kita lihat di beberapa dokumen pemerintah ya. Misalnya salah satunya di dokumen rancangan undang-undang energi baru terbarukan yang sekarang lagi disusun oleh DPR dan pemerintah, itu definisi energi baru itu ya kayak semacam energi yang menggunakan teknologi yang terhitung baru. Definisinya sangat relatif ya. Dan itu mencakup beberapa teknologi, misalnya nuklir, kemudian ada juga di situ gasifikasi batu bara atau pencairan batu bara.
Ada juga di situ disebutkan hidrogen. Jadi bisa dibilang mungkin sumber-sumber energi yang non konvensional gitu ya. Kalau energi terbarukan kan kita udah tahu semua, mungkin dan termasuk dari bahas sumber-sumber energi yang akan selalu terbarukan, misalnya matahari, angin, air, kemudian panas bumi, termasuk juga biomasa gitu. Mungkin itu sih memang. Jadi kalau ngomong istilah secara akademik, new energy gitu emang agak sulit didefinisikan ya, karena pemahamannya beda-beda di setiap negara. Oh, oke. Jadi kalau misalnya emang kita nanti dengar tentang energi baru sama energi baru dan terbarukan, mungkin perbedaannya hanya kalau terbarukan berarti yang lebih clean gitu ya Pak, kita bisa bilang kayak gitu nggak Pak? Terbarukan tuh lebih clean gitu. Mungkin terbarukan tuh ya berarti sumbernya kan nggak akan habis seharusnya. Kalau energi baru itu bisa termasuk energi terbarukan, bisa juga energi non terbarukan tapi menggunakan teknologi yang dibilang baru lah secara definisi. Biarpun sebenarnya kalau kita ngomong energi nuklir kan ya nggak baru juga, itu udah dari berapa puluh tahun yang lalu juga sudah dikembangkan di mana-mana. Gasifikasi batu bara juga misalnya bukan sesuatu yang baru gitu kan. Oh oke. Jadi secara garis besar perbedaannya itu ada di resource-nya, di mana kalau terbarukan ya resource-nya emang terbarukan gitu ya Pak. Itu teman-teman, energi baru dan energi baru terbarukan. Bedanya kalau energi baru ya secara definisi bahasa Indonesia terutama ya Pak, itu ya energi baru yang baru ada gitu. Kayak misalnya energi konvensional yang emang dengan cara-cara baru aja. Cuman kalau yang terbarukan berarti emang resource-nya yang terbarukan. Kita bisa terus ngebuat energi dari resource terbarukan tersebut. Oke, mungkin bisa lebih clear nih Pak. Terima kasih banyak atas definisi, karena banyak banget teman-teman tanya perbedaannya sebenarnya apa sih, dan ternyata berkata Pak Julius tadi ya, ini tergantung dengan negaranya sendiri gitu, mau nyebutnya kayak gimana. Definisi berbagai negara beda-beda. Oke. Mungkin kita tadi udah bahas tentang energi baru sama energi baru terbarukan, dan juga tadi kita ada sedikit ya dibahas tentang hidrogen juga, terus juga ada beberapa EBT yang kita tahu juga. Cuman di sini mungkin kita lebih pengen tanya sih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak peran dari energi baru dan terbarukan ini buat Indonesia mencapai net zero emission di tahun-tahun yang emang udah ditargetkan untuk mencapai net zero emission Pak? Oke, jelas itu krusial ya, karena kan kalau kita lihat dari tren emisi di Indonesia yang paling besar saat ini memang dari sektor lahan, kehutanan gitu ya. Tapi yang nomor 2-nya itu dari sektor energi. Dan kalau kita ngelihat trennya, sektor energi ini kan akan mengalami pertumbuhan terus yang pesat selama kedepannya gitu maksudnya. Jadi diperkirakan dia malah akan mengambil alih itu dari sektor kehutanan sebagai penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Dan kita tahu semua bahwa sumber emisi gas rumah kaca di sektor energi ya dari pembakaran energi fosil, batu bara, minyak bumi, gas bumi. Jadi bagaimana caranya untuk menurunkan emisi di sektor energi ya dengan mengganti penggunaan energi fosil tersebut menjadi energi terbarukan yang tidak menghasilkan gas rumah kaca ketika digunakan. Bagaimana dengan energi baru sendiri? Nah, energi baru sendiri kan tadi seperti dibilang dia tergantung dari sumbernya. Sumbernya belum tentu terbarukan gitu. Bisa juga dia berasal dari energi fosil, misalnya tadi batu bara yang gasified gitu atau yang dicairkan. Ketika dia kemudian dibakar dan karbonnya tidak ditangkap, ya sama aja dia memproduksi emisi gas rumah kaca juga. Atau misalnya hidrogen kan bisa diproduksi dari gas bumi, gas alam ataupun batu bara juga. Ketika itu dibakar sama aja. Ketika memproduksi hidrogennya mereka menghasilkan gas rumah kaca juga. Atau kalau misalnya nuklir agak beda ya, karena dia kan tidak menggunakan bahan bakar berbasis karbon. Jadi ketika dia dipakai nggak menghasilkan gas rumah kaca. Jadi sebenarnya bisa berkontribusi terhadap
penurunan emisi gas rumah kaca, biarpun kalau kita assess lagi apakah dia cukup ekonomis atau enggak untuk dipakai dan bagaimana untuk konteks Indonesia kesesuaiannya, itu bisa banyak lagi diskusinya. Tapi secara umum memang ya penggunaan energi terbarukan terutama krusial sih untuk menuju ke net zero emission tadi. Ada juga selain penggunaan energi terbarukan, mungkin kita pernah dengar beberapa teknologi penangkapan karbon ya, atau carbon capture, utilization and storage gitu. Yang bisa juga untuk kasus-kasus tertentu mungkin itu adalah jalan yang paling efektif, misalnya untuk menangkap emisi dari proses industri gitu. Tapi untuk produksi energi, terutama produksi listrik gitu, misalnya dari PLTU batubara, nah itu sangat questionable sebenarnya kalau kita mau menggunakan teknologi penangkapan karbon, karena memang sejauh ini efisiensinya relatif rendah, kemudian juga harganya jauh lebih mahal dibandingkan kita menggunakan energi terbarukan. Sebenarnya tadi ada hal menarik tuh Pak di akhir. Saya pernah baca juga masalah penangkapan karbon ya, terutama di daerah PLTU. Dan itu bisa digunakan kembali menjadi bahan bakar kayak dihidrogenisasi namanya ya Pak, jadi metanol. Itu kira-kira kalau menurut Bapak dengan cara itu apakah kita bisa mengurangi efek rumah kaca juga Pak? Kita bikin bahan bakar baru dari hidrogenisasi tadi, dari karbon CO2 hasil pembakaran pembangkit gitu. Itu menurut Bapak gimana Pak? Tergantung lagi metanolnya dipakai untuk apa ya. Kalau misalnya ntar metanolnya kita pakai untuk bahan bakar misalnya, ya sama aja ujung-ujungnya dia akan dibakar dan dirilis juga kan ke atmosfer gitu. Kemudian dalam proses hidrogenisasinya misalnya dari batu bara juga sumber hidrogen ya. Sama aja ketika proses pembuatan hidrogen itu kan dia akan mengemit juga gas rumah kaca CO2, kecuali itu di capture juga ya. Tapi misal kalau kita ngomong carbon capture untuk PLTU itu sampai sekarang efisiensinya setahu saya nggak 100% ya. Jadi tetap ada sebagian, mungkin sekitar 40%, 30% yang tetap akan terlepas ke atmosfer gitu ketika kita menggunakan teknologi carbon capture. Itu harus diperhatikan juga, jangan dibayangkan seakan-akan kalau kita memakai carbon capture terus semuanya diserap gitu. Selaikan gitu ya, oke. Benar-benar oke. Lumayan jelas. Terus saya juga pengen tanya lagi Pak terkait dengan net zero emission ya, terkait pertanyaan utamanya. Tadi kan kalau misalnya EBT itu sangat berperan penting gitu, sangat krusial kalau misalnya buat net zero emission ini. Cuman pertanyaan saya kalau misalnya kita pengen bikin sumber energi dari EBT, bukannya proses pembuatan infrastruktur itu juga ngasilin karbon footprint yang banyak juga ya Pak. Jadi net zero emission itu apakah dikatakan saat pembuatan energi listriknya aja, produksi energi listriknya aja, atau net zero emission itu emang dikatakan dari awal proses infrastrukturnya tuh dibuat gitu Pak, biar kita bisa mencapai net zero emission yang pengen kita capai. Nah itu penting banget untuk dibahas emang. Jadi ada istilahnya life cycle emission ya. Dan kalau misalnya kita bicara emisi dari pembangunan infrastruktur segala macam, dari mana sih sebenarnya emisi paling besarnya? Dari penggunaan energi juga. Dan kenapa sekarang energi terbarukan ketika pembuatan infrastrukturnya masih menghasilkan emisi, ya karena sistem energi kita sekarang masih didominasi oleh energi fosil. Jadi misalnya kita mentransportasikan solar panel dari port di Cina ke Indonesia, kemudian dari tempat penerimaan ke site pembangunannya itu kan menggunakan transportasi berbasis bahan bakar fosil semua. Jadi nggak ada opsi lain. Jadi itu yang berpengaruh. Tapi ketika nanti di masa depan semuanya sudah menggunakan energi terbarukan dan teknologi-teknologi yang tidak berbasis fosil, ya seharusnya pembangunan infrastrukturnya pun akan minim banget emisi gas rumah kacanya. Dan
perlu diperhatikan juga bahwa emisi yang dihasilkan ketika pembangunan infrastruktur itu kan nantinya akan dibagi ya dalam misalnya 25 tahun, 30 tahun usia pembangkitnya. Jadi jauh lebih kecil ketika kita bicara nanti life cycle emission per kWh listrik yang diproduksi misalnya dibandingkan dengan PLTU batubara atau PLTG gitu masih jauh lebih kecil dari pembangkit energi terbarukan secara umum. Berarti walaupun emang di awal infrastruktur itu membutuhkan energi yang banyak dan itu dari energi konvensional, tapi secara life cycle dari 0 sampai nanti dia berhenti beroperasi gitu ya Pak, bakal jauh lebih kecil tetepan ya berarti hasil emisinya daripada yang konvensional. Iya, mungkin kalau teman-teman tertarik bisa dicari sih di jurnal-jurnal penelitian, banyak yang menghitung life cycle dari berbagai macam teknologi pembangkit gitu, dan memang kayak PLTS, PLTB itu termasuk yang sangat rendah. PLTA gitu mungkin bisa relatif tinggi karena tergantung dengan bagaimana pembuatannya. Misalnya ketika dia merendam hutan ya atau lahan yang banyak makhluk hidup tanamannya gitu, dia akan menghasilkan banyak metan nantinya. Nah itu berpengaruh tuh. Tapi kalau yang surya, kemudian angin, mikrohidro itu biasanya relatif kecil sih, jauh lebih kecil. Oke, mungkin saya pengen sapa teman-teman dulu karena mungkin ini pertanyaan yang sangat krusial dan sering menjadi perdebatan gitu Pak. Jadi buat teman-teman masih memperdebatkan apakah renewable energy itu ada emisinya cuman bakal jauh lebih kecil daripada pembangkit-pembangkit konvensional. Jadi emang tetap ada, cuman kalau dibandingkan dengan life cycle dari 0 sampai akhir, emisi industri ini bakal lebih kecil gitu. Oke, mungkin sampai situ dulu Pak, kita bakal ngomongin net zero emission karena kayaknya kalau kita pengen ngomongin net zero emission ini bakal jauh banget ya Pak. Bakal panjang banget ya obrolan net zero emission. Selanjutnya karena tadi kita udah bahas juga mengenai beberapa energi kayak nuklir, terus juga panas bumi, terus juga hidro, angin. Nah sekarang kita pengen tanya nih Pak, untuk masuk ke topik-topik selanjutnya sebagai pembuka, kira-kira Pak, dari salah satu energi yang tadi udah kita sebutin kan, Antasena ITS Team ini merupakan tim riset pertama tentang mobil hidrogen di Indonesia Pak. Nah jadi kita pengen tanya nih Pak, apakah energi hidrogen ini potensial gak sih Pak sebagai sumber energi alternatif di Indonesia secara maksimal gitu? Oke, ya mungkin saya ngomong tentang hidrogen secara umum dulu ya, jadi gak spesifik untuk kendaraan. Jadi prinsipnya kalau kita ngomong tentang transisi energi gitu dari fosil ke energi terbarukan itu kan bagaimana kita bisa mengubah sebanyak mungkin penggunaan energi ini ke dalam bentuk energi listrik, karena ya kita tahu kan energi terbarukan yang ada sekarang teknologinya kebanyakan memang untuk menghasilkan listrik gitu, kayak panel surya, turbin angin, mikrohidro, geotermal itu kan banyak kan untuk pembangkit listrik ya. Jadi ketika kita semakin banyak penggunaan listrik, misalnya menggunakan kendaraan berbasis listrik, di industri juga menggunakan listrik sebagai sumber energinya, nggak lagi pembakaran bahan bakar langsung, itu akan sangat membantu penetrasi energi terbarukan gitu. Nah, kemudian ada beberapa segmen mungkin misalnya di transportasi, kalau kita ngomong pesawat gitu. Susah banget bayangin mungkin pesawat listrik ukuran besar gitu kan, yang komersial. Atau misalnya kita ngomong tentang industri gitu ya, industri baja yang misalnya dia butuh temperatur berapa ribu derajat Celcius gitu. Nggak gampang untuk mengalihkan teknologinya untuk menggunakan listrik gitu. Jadi emang untuk beberapa penggunaan masih sulit tuh untuk kita beralih ke teknologi yang berbasis listrik. Nah di sini adalah peran hidrogen menurut kami ya. Kami lihat
kami melakukan pemodelan kayak tahun 2021 kami membuat studi, melakukan pemodelan gitu. Gimana sih sistem energi Indonesia yang 100% bersumber dari renewable di tahun 2050. Nah, itu kami ngelihat memang peran hidrogen di situ cukup krusial, terutama kalau kita nanti udah lewat dari tahun 2040 2050 itu ya. Di situ akan penting sekali sih peran hidrogen. Terutama untuk menyuplai energi di segmen-segmen penggunaan yang belum bisa dialihkan ke listrik. Kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya penggunaan hidrogen ini masih kalau saya bilang belum terlalu firm gitu. Dia akan di mana posisinya. Jadi kalau kita lihat ada studi yang misalnya dilakukan oleh IEA gitu, baru dirilis tahun lalu tentang net zero emission di Indonesia, di energy system Indonesia gitu. Di situ juga dia menyebutkan hidrogen akan berperan di tahun 2040 lewat. Tapi kalau kita lihat hasilnya di situ malah peran hidrogen itu cukup besar di sektor pembangkitan listrik, malah hampir lebih dari setengah penggunaan hidrogen di situ di sektor pembangkitan listrik. Nah, cukup berbeda dengan yang hasil yang kami dapatkan ketika kami melakukan studi di tahun 2021 itu. Begitu juga kalau kita lihat dari yang dibuat oleh pemerintah juga, misalnya ada juga tuh yang kayak peta jalan yang sekarang sedang disiapkan oleh Kementerian SDM. Di situ juga ada penggunaan untuk sektor pembangkitan listrik. Jadi masih agak sulit untuk didefinisikan dengan jelas perannya di mana, karena memang dia sebenarnya naturnya kan versatile ya, dia bisa dipakai untuk macam-macam itu hidrogen itu. Karena tadi dia bisa dibakar langsung, bisa menggunakan fuel cell untuk menghasilkan listrik. Cuman dia nggak semudah itu untuk diproduksi pertama, karena apalagi yang zero carbon ya, yang dari green hydrogen, dari energi terbarukan yang berbasis listrik, itu mungkin yang teman-teman Antasena banyak riset sampai sekarang, dan efisiensinya bisa dibilang cukup rendah dari produksi energi awalnya gitu di pembangkitan listrik sampai keluar dari fuel cell di akhirnya untuk menggerakkan, kayak kalau di mobil berarti menggerakkan mobilnya gitu. Atau kalau di sistem pembangkitan listrik malah dia akan dikonversi lagi kan jadi listrik untuk dipakai, itu efisiensinya akan turun jauh gitu. Maka banyak sih memang studi-studi di mana-mana di luar gitu yang masih berusaha mendefinisikan nih paling bagus sebenarnya untuk konteks di negara ini dia dipakai untuk apa sih gitu. Oke, berarti emang kalau misalnya ditanya masalah berpotensi nggak sih hidrogen ini buat Indonesia, masih susah juga ya Pak, masih di riset terus gitu jawabannya. Dan kalaupun berpotensi pun nggak langsung jadi potensi menjadi pembangkit listrik gitu Pak. Kalau berpotensi sih menurut saya pasti berpotensi ya. Maksudnya karena kan tadi yang saya bilang ada keterbatasan dari penggunaan listrik yang dimana kita ya harus memakai bahan bakar lain yang lebih sustainable gitu. Kalau emang kita mau seluruh sistem energi kita zero emission. Ada mungkin opsi biofuel ya sekarang kalau untuk di transportasi atau di industri, mungkin industri kan nggak terlalu banyak ya pakai minyak gitu. Jadi untuk industri susah banget. Dan biofuel kan juga nggak ada kayak tidak terbatas gitu kan, ada keterbatasan juga dari feedstocknya, lahan yang tersedia, produktivitasnya itu kan membatasi semua juga.
Jadi saya rasa hidrogen akan punya pasar, tapi yang belum bisa kita konfirmasi adalah di mana, di pasar apa yang sebenarnya paling tepat untuk menggunakan hidrogen supaya efektif dan efisien pemakaian hidrogen itu. Menarik Pak. Berarti emang di sini kita emang kalau misalnya tanya potensial, ya potensial banget gitu ya Pak buat Indonesia di tahun-tahun yang akan mendatang. Cuman kita membutuhkan riset lebih untuk meyakinkan nih potensialnya nih kira-kira di bidang yang mana gitu ya Pak. Benar. Oke. Menarik Pak. Mungkin kalau misalnya kita bahas tentang potensi hidrogen ini, sebenarnya kita masih punya banyak pertanyaan banget nih Pak tentang potensi hidrogen. Masih boleh ya teman-teman? Masih ada waktu kan? Oke. Oke, jadi mungkin ini udah masuk ke topik kedua kita tentang fuel cell car, di mana kita bakal mau tanya-tanya tentang potensi hidrogennya buat fuel cell car-nya nih Pak. Kalau misalnya kita ngomongin fuel cell car, jadi kita udah mulai rada menjurus gitu ya Pak, rada mendetail ke fuel cell car. Mungkin kalau menurut Bapak nih dari penjelasan potensial hidrogen tadi sebagai sumber energi, kira-kira Pak, apakah si hidrogen ini Pak bisa menjadi potensial untuk menggantikan atau mentransisikan kendaraan elektrik? Jadi semua kendaraan elektrik nanti rata-rata kan, kalau misalnya kita tahu ya sekarang rata-rata kendaraan elektrik ya dari baterai gitu. Tapi apakah kira-kira si hidrogen ini bisa menjadi lebih potensial buat sumber kendaraan listrik, bisa jadi kayak baterai zaman sekarang gitu Pak di masa-masa yang akan datang? Kalau menurut Bapak gimana Pak? Mungkin pertama kita perlu jelasin dulu kali ya bahwa kendaraan berbasis hidrogen itu kan sebenarnya sama kendaraan listrik kan, motornya dia digerakkan dengan listrik juga kan. Betul Pak. Nah, jadi kadang-kadang orang sebutnya fuel cell electric vehicle gitu. Jadi sebenarnya cara teknologi sama, cuman bedanya energy carrier-nya aja kan. Satu lagi dibawanya dalam bentuk baterai, satu lagi dalam bentuk yaitu hidrogen. Nah, mungkin ini yang penting ketika kita bicara penggunaan fuel cell di dalam transportasi itu adalah efisiensinya ya, efisiensi dari konversi energinya tadi. Kalau kita lihat mungkin beberapa studi ini, mungkin salah satu yang saya bisa rujuk ini dari yang dilakukan oleh Agora. Itu jadi Agora Verkehrswende, jadi dia salah satu organisasi di Jerman yang banyak mengulas tentang transisi energi di sektor transportasi. Nah, dia membandingkan antara berbagai teknologi kendaraan, dan yang paling efisien secara energi itu memang battery electric vehicle. Jadi mungkin dari 100% listrik yang diproduksi nggak terlalu banyak proses konversinya. Jadi ketika nyampe di elektrik motor tuh masih sekitar 70% energi yang terpakai. Sedangkan kalau kita ngomong hidrogen fuel cell ini, dia dikonversikan dari listrik yang pertama, terutama hidrogen yang berbasis elektrolisis ya. Jadi dari 100% energi yang dilahirkan oleh pembangkit energi terbarukan, dia dikonversi jadi hidrogen melalui elektrolisis, udah berkurang 30-an%. Kemudian dari itu dikonversi lagi melalui fuel cell, berkurang lagi tuh, jadi tinggal 30% sisanya, baru ke elektrik motor. Akhirnya sekitar efisiensi totalnya cuma di angka 26% kalau menurut dari Agora ini, studinya Agora. Tapi itu masih jauh lebih baik dibandingkan kalau misalnya hidrogen tadi kita konversi lagi menjadi synthetic fuel. Nggak tahu saya teman-teman familiar atau enggak, tapi ada salah satu opsi penggunaan hidrogen itu adalah dengan menjadi synthetic fuel. Ini sangat relevan misalnya kalau kita ngomong untuk pesawat terbang yang mungkin penggunaan fuel cell pun belum tentu akan terjadi itu dalam waktu dekat untuk pesawat terbang komersial gitu ya. Nah, maka dia butuh kan gimana nih untuk bisa dapat bahan bakar pesawat
yang berbasis energi terbarukan. Nah itu makanya dia ada ide untuk konversi dari hidrogen menjadi synthetic fuel. Ini salah satu proyek ada di kemarin kayaknya 2 tahun lalu ya, di Chile, itu dilakukan oleh Porsche, pabrik mobil Porsche. Itu mereka mau bikin tuh satu pilot plan untuk hidrogen jadi synthetic fuel ini. Nah ini tapi kalau kita konversi jadi synthetic fuel terus kita bakar di mesin bakar biasa ya jadi efisiensinya tinggal 13%, jauh lebih rendah lagi. Jadi kalau kita ngomong secara efisiensi energi kan paling bagus ya battery electric vehicle. Cuman parameter kita dalam menentukan kan nggak efisiensi doang ya, ada efektivitas atau memang kompatibilitasnya. Seperti tadi kalau ngomong pesawat terbang ya nggak ada opsi lain, jadi ya synthetic fuel tadi akhirnya jadi opsi yang dikejar sekarang oleh berbagai institusi di dunia ya. Sedangkan kalau kita ngomong tentang kendaraan darat gitu, terutama untuk kendaraan mobil, motor, penumpang yang relatif pergerakannya dia cukup konstan gitu. Ya mostly kan penggunaan mobil untuk bolak-balik sehari-hari gitu ya. Jaraknya kita bisa perkirakan dan lain-lain, infrastruktur pengisian listriknya bisa dipersiapkan. Dan sebenarnya menurut saya penggunaan fuel cell car itu mungkin bukan penggunaan yang paling efektif atau efisien. Tapi penggunaan fuel cell car ini bisa relevan untuk penggunaan di kendaraan yang lebih berat dan menempuh jaraknya jauh. Karena kan kalau baterai kan kalau dia mau menempuh jarak sangat jauh berarti dia butuh baterai yang lebih gede ya. Kalau ngecas lama segala macam. Nah hambatan-hambatan itu kan yang nggak bisa diselesaikan tuh. Minimal belum ada kita menemukan baterai yang dengan ukuran yang sama bisa menempuh jarak 5 kali lipat gitu. Nah ini perannya hidrogen yang mungkin akan sangat relevan. Jadi misalnya untuk angkutan truk jarak jauh ya, misalnya angkutan dari lintas Sumatera atau dari utara ke selatan kan dia hampir nggak mungkin pakai baterai gitu, kendaraan baterai. Dan ya itu sih kalau untuk kendaraan mungkin saya rasa itu potensi paling utamanya. Di luar dari kalau yang non darat ya, jadi pesawat tadi, kemudian di laut itu juga sangat potensial penggunaan hidrogen, biarpun mungkin bukan pakai teknologi fuel cell. Oke, sebenarnya tadi saya rada setuju tuh masalah yang buat truk ya. Kayak saya juga pernah baca soalnya Pak. Jadi emang hidrogen ini emang cocok buat heavy duty ya. Karena si hidrogen ini kalau misalnya kita bandingin, terutama buat FCV, misalnya kita bandingin FCV sama BEV, FCV ini punya energi density yang lebih besar. Si fuel cell ini punya energi density yang lebih besar daripada energi density baterai. Jadi emang kayak saya setuju banget sih kalau misalnya itu lebih cocok digunakan buat transportasi yang butuh heavy duty load gitu. Kayak misalnya bis butuh yang jauh-jauh, dan tadi bener banget kayak mau sebesar apa baterai yang kita gunakan kalau misalnya kita butuh jarak yang jauh, itu mau sebesar apa dan mau selama apa nanti ngecasnya. Itu saya setuju banget sih Pak sebenarnya. Iya. Oke. Itu emang sebuah hal yang lumayan lucu kalau misalnya kita pengen, tadi Bapak bilang gitu, lintas Sumatera mau pakai truk baterai, mau baterai segede apa, nanti cuman truk bawa baterai doang kayak nggak ada muatannya. Benar. Oke. Terus abis kita tanya-tanya tentang potensial, berarti emang potensinya itu ada, cuman untuk menyelesaikan suatu masalah aja Pak, bukan menjadi solusi untuk semua masalah gitu si FCV ini ya. Intinya benar, kayak gitu. Kalau saya sih ngeliatnya ya bisa aja sih kalau kita mau pakai fuel cell untuk semua kendaraan. Cuman mungkin itu bukan pilihan yang paling efektif dan efisien gitu aja sih. Karena tadi kan konversi energinya cukup boros. Jadi akibatnya ya kalau kita mau mengganti semua pakai kendaraan fuel cell ya berarti kan
pembangkitan listrik kita harus sangat banyak gitu, infrastruktur pembangkitan listriknya. Jadi ya kurang efektif juga. Karena kan membangun pembangkit butuh resource juga ya, biarpun kita ngomong solar farm juga tetap aja dia butuh silikon dan lain-lain yang harus tambang dan jumlahnya terbatas gitu. Ya setuju sih Pak, benar. Saya setuju banget ya, butuh resource juga emang kalau misalnya pengen bikin pembangkit. Oke. Mungkin kalau misalnya tadi kita udah bahas masalah potensinya nih, potensi si FCEV ini. Mungkin jadi kita teman-teman, saya mungkin pengen ngomong dulu ke teman-teman yang nonton ini, ya hidrogen electric vehicle ya, atau kita biasa sebut FCEV, full cell electric vehicle. Itu emang ada potensinya teman-teman buat jadi kendaraan transportasi darat. Cuman itu bukan menjadi jawaban yang paling tepat karena tadi yang dijelasin Pak Julius, masalah efektivitas sama efisiensinya gitu. Jadi dia ada di ranah-ranah khusus yang mungkin lebih tepat kalau misalnya kita pengen ganti mobil baterai ke mobil hidrogen gitu. Itu ada ranah yang lebih tepat, kayak misalnya tadi buat heavy duty dan buat industri maritim atau penerbangan itu mungkin lebih tepat daripada buat yang kayak cuman kendaraan teman-teman di inner city doang gitu. Tapi mungkin salah, nggak tahu nih. Saya kurang paham sebenarnya. Cuman mungkin salah satu isu juga nih secara lebih ke teknis atau mungkin lebih ke persepsi. Saya kurang tahu. Mungkin teman-teman atasnya nanti bisa jelas tentang safety nih. Ini kan selalu menarik. Apalagi kan hidrogen kan gas yang cukup reaktif. Kemudian mesti dikompres cukup tinggi ya kalau dalam kendaraan. Pasti orang banyak yang akan concern juga dengan masalah safety. Kita kendaraan baterai aja yang relatif lebih kelihatannya aman lah. Kita udah bergaul dengan baterai setiap hari di HP, di komputer kita pakai baterai. Tetap aja ketika ada kendaraan listrik nih orang masih banyak concern, ini gimana nih kalau kena hujan, gimana nih kalau terledak dan lain-lain. Apalagi nih ngomong hidrogen yang lebih nggak pernah dengar orang. Gimana tuh kalau dari teman-teman atas Sena kalau ngelihat masalah safety-nya? Oke, mungkin ini pertanyaan menarik ya Pak, karena emang ini bener-bener ditanyain sama banyak orang ya. Kayak misalnya tadi Bapak bilang baterai aja tuh ditanyain gitu safety-nya gimana, apalagi nih bawa gas hidrogen yang tekanannya tinggi kan ya Pak. Iya. Jadi emang benar sih Pak, itu menjadi concern utama di fuel cell electric vehicle terutama ya. Dan kalau menurut pengalaman kami emang alat-alat yang digunakan untuk menyalurkan terutama dari hydrogen tank sampai fuel cell itu benar-benar harus yang buat hydrogen use. Kayak misal contoh kemarin tuh kita sempat yang lomba di Mandalika itu, kita sama panitia tuh benar-benar disarankan untuk memakai tubing selang-selang dari tangki hidrogen itu harus dengan PTFE. Jadi nggak boleh pakai material lain Pak, karena emang takutnya ada kebocoran tipis Pak istilahnya kalau misalnya kita deteksi dipakai ppm meter itu nanti ada kebocoran tipis kalau misalnya kayak pakai cuman PU tube gitu. Jadi emang diharuskan pakai teflon biar nanti benar-benar secure, nggak ada kebocoran. Dan juga biasanya paling penting sih sebenarnya Pak, ini masalah konektor sih Pak, konektor antara join di selang-selang kita itu harus benar-benar secure. Jadi biasanya emang kebocoran yang ada di mobil hidrogen itu di bagian konektor-konektor aja. Jadi kalau misalnya kita menggunakan makin dikit aksesoris atau makin dikit joinnya, biasanya emang nanti mobil yang kita gunakan itu bakal lebih aman. Dan selebihnya kalau misalnya dari hydrogen tanknya sampai fuel cell itu udah aman, sebenarnya jatuhnya nanti kayak mobil elektrik biasa yang kayak tadi Bapak sebutin di awal. Jadi secara safety kalau bisa ditanya kalau hujan gimana, sebenarnya jawabannya kayak mirip baterai electric vehicle biasa gitu. Cuman permasalahan di sini masalah transfer dari hydrogen tank ke fuel cell aja. Cuman kalau yang udah kita lakuin sih kayak gitu sih Pak. Jadi kita bener-bener pakai alat-alat yang emang khusus buat hydrogen use, kayak misal tadi yang saya bilang PTFE-nya, bahkan konektornya pun kita harus ngasih ke panitia. Waktu itu kita lomba ya, kita kalau harus kasih ke panitia kalau misalnya si konektornya ini emang dari manufakturernya buat hydrogen use gitu, karena kan hydrogen ini merupakan unsur paling ringan juga ya Pak, jadi ditakutkan gampang sekali bocor gitu. Dan juga misalnya kita ngomongin kebocoran,
sebenarnya ada Pak kebocoran Pak. Selalu ada kebocoran di setiap konektor yang kita pakai. Cuman itu ada dikasih toleransi gitu Pak. Jadi kemarin tuh kita batas aman yang kita tahu buat kebocoran hidrogen ini itu di bawah 80 ppm kalau nggak salah. Jadi kalau udah di bawah 80 ppm itu walaupun ada kebocoran itu aman dan dia nggak bakal bisa ngejebapin eksiden yang fatal gitu. Cuman kalau di atas itu kita juga nggak berani sebab buat nyalain karena kan tadi kata Bapak bilang itu gampang banget bereaksi dan sebenarnya reaksinya kalau udah jadi api lumayan parah juga ya Pak karena kan hidrogen ini nggak ada baunya terus juga kalau jadi api yang kita tahu tuh nggak ada warnanya kayak cuman ada panas-panas gitu doang jadi emang lumayan bahaya sih cuman dari situ kita udah meminimalisir masalah safety tadi dengan berbagai macam regulasi yang udah kita ikutin pas membuat hidrogen. Rumit juga berarti melakukan riset hidrogen itu ya. Iya betul. Safety-nya mesti diperhatikan banget di lab juga. Tapi terkait dengan masalah pengangkutan atau transporting tadi itu menarik juga sih infrastruktur untuk transporting hidrogen yang kalau kita suka lihat komentar orang kadang kan ada yang bilang oh bisa ini ntar pakai infrastruktur gas alam padahal sifatnya sebenarnya beda banget kan. Nggak bisa plug diganti pipa untuk gas terus kita ganti dengan isinya hidrogen. Nggak mungkin ya berbahaya banget. Tapi kadang-kadang kalau kita ngelihat ya advocate hidrogen gitu ya kadang ada sih komentar yang semacam itu ya infrastruktur pipa gas kan sudah tersedia cukup banyak gitu. Terutama kalau kita ngomong di Eropa gitu ya mereka emang infrastruktur gasnya udah sangat lengkap gitu kan jadi oke, hidrogennya bisa dipakai secara besar-besaran nggak gitu juga padahal banyak ya dan ini juga penting ketika kita misalnya bilang oh nanti misalnya masa depannya nih bakal hidrogen jadi sekarang nggak apa-apa kita bangun infrastruktur gas dulu infrastruktur gas alam karena nantinya bakal bisa dipakai buat hidrogen padahal beda nantinya mesti diganti gitu kan. Jadi itu harus hati-hati sih ketika misalnya bicara tentang pembangunan infrastruktur itu. Wah ini menarik nih Pak saya pengen ngasih tahu ke teman-teman dulu nih kalau ini harus banget di-highlight ke teman-teman jadi kita nggak bisa ngasal untuk membuat infrastruktur gas dan nanti kita mikir nggak apa-apa bikin infrastruktur besar-besaran buat gas terus nanti kalau misalnya emang hidrogen udah masif, kita pakai buat hidrogen itu nggak bisa ya Pak. Jangan kayak gitu ya Pak. Kecuali emang dari awal didesain untuk hidrogen. Nah, tapi itu kan jauh lebih costly ya daripada infrastruktur untuk gas kan karena dia lebih butuh requirement material lebih rigid kayaknya ya. Iya harus lebih secure juga soalnya Pak kalau misalnya kita pengen bikin infrastruktur hidrogen. Oke. Menarik sih. Ya menarik Pak sebenarnya. Cuman memang harus banyak riset dan sabar kalau misalnya kita pengen ngomongin masalah safety dari hydrogen car ini. Cuman kalau misalnya emang kita udah ngebikin se-safety mungkin hydrogen car ini bener-bener safety sih Pak. Jadi bener-bener kayak cuman mobil baterai electric vehicle biasa gitu. Listrik ke motor listrik. Gitu. Menarik sih Pak. Mungkin ada satu hal lagi nih Pak, satu hal terakhir yang mungkin bisa kita bahas di sesi ini tentang tantangan nih Pak. Tantangan perkembangan teknologi ya Pak, khususnya teknologi hidrogen di Indonesia itu entah itu teknologinya untuk industri ataupun untuk transportasi. Mungkin Bapak bisa ceritakan nggak Pak tentang tantangan perkembangan teknologinya, teknologi hidrogen terutama. Kalau kita ngomong hidrogen yang berbasis listrik ya, berbasis elektrolisis ya tantangannya sih dari sisi biaya produksi sih. Karena pertama kita di sini renewable juga masih mahal dan bukan masalah teknologinya yang lambat berkembang ya, tapi dari sisi regulasi secara umum untuk renewable juga bukan regulasi aja sih, regulasi dan iklim investasi secara umum ya. Buat renewable masih belum terlalu ramah lah. Jadi untuk membangun pembangkit renewable energinya sendiri aja masih mahal. Jadi ketika kita ngomong produksi hidrogen ya jatuhnya
masih jauh harganya dibandingkan dengan harga hidrogen yang konvensional gitu. Kalau kita misalnya lihat di studi yang dilakukan oleh IEA itu, bentar saya cari. Dia kayaknya sekarang harga green hydrogen itu sekitar 4 dolar, 4 dolar per kilo sampai mungkin kalau yang mahal banget bisa belasan sih. Padahal kalau produksi hidrogen biasa yang konvensional tuh mungkin di bawah 2 dolar sih. Jadi ya itu secara cost nggak masuk gitu kan, nggak menarik untuk dibeli. Kemudian yang menarik juga kalau untuk konteks di Indonesia ini persebaran ini sih, geografisnya sebenarnya menurut saya menarik. Karena sumber-sumber energi terbarukan itu kan biasanya adanya malah banyak di daerah yang sebenarnya belum terlalu banyak demand-nya, kayak kita ngomong di NTT, kemudian di daerah Kalimantan atau Sulawesi yang potensi surya atau anginnya besar-besar gitu, tapi demand-nya nggak banyak. Nah kalau kita produksi hidrogen di situ misalnya supaya bisa murah ya, bisa bersaing secara harga, gimana nih mindahinnya ke pusat-pusat demand energi yang banyakannya di Jawa dan Sumatera kan. Itu menjadi problem yang menarik dan mungkin cukup partikular di Indonesia sih. Karena mentransportasikan hidrogen kan nggak mudah ya. Mungkin teman-teman tahu karena dia bentuknya gas tadi. Apalagi kita kepulauan, bikin pipa juga nggak segampang itu. Bikin pipa bawah laut kan sangat mahal. Jadi ya itu sih tantangan yang menurut saya menarik selain dari masalah harga. Kalau masalah harga kan tadi udah jelas ya. Memang butuh masih dukungan regulasi dan skema-skema bantuan insentif fiskal untuk bisa membuat setidaknya pembangkit energi terbarukan tuh lebih murah lah. Karena porsi paling besar dari biaya untuk produksi hidrogen berbasis elektrolisis itu memang dari harga listriknya. Mungkin sekitar 60-70% itu porsinya dari harga listrik. Kalau sisanya untuk elektrolyzernya itu ya sekitar 20-30% sih, elektrolyzer dan infrastruktur lainnya. Nah, cuman nanti masalahnya tadi pengangkutan itu malah bisa jatuhnya lebih mahal dibandingkan dengan produksinya. Iya. Itu dia yang masih harus masih harus banyak riset sih bagaimana supaya seefektif mungkin kita bisa mendesain kita mau membangun atau produksi hidrogennya di mana, gimana menyambungkan kedua hal tersebut sih. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah tantangannya, berarti tantangan terbesarnya itu sebenarnya ada dua ya Pak, masalah cost, dan cost ini banyak banget sumbang sih dari kayak regulasi, terus juga permainan fiskalnya, terus masalah kedua juga masalah supply chain-nya berarti ya Pak, supply and demand-nya gitu, kita harus tahu demand-nya di mana dulu biar kita bisa nyuplai nih, apakah emang cocok kalau misalnya kita nyuplai ke demand tersebut gitu. Karena Indonesia tadi letaknya geografisnya kepulauan gitu ya Pak. Menarik sih emang. Kayaknya permasalahan utamanya emang itu sih Pak sebenarnya. Tapi paling permasalahan harga sih Pak. Misalnya kita bandingin sama apalagi sama energi konvensional gitu ya. Kayaknya emang jauh lebih mahal untuk sekarang ini. Cuman harusnya kita berharap biar nanti boom kita bisa lebih sustain ya Pak. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin harga tadi ya, kalau dari report yang dibuat oleh IEA ini misalnya, dia tuh ngelihatnya malah harga di tahun 2030 nih, misalnya harga di tahun 2030 nih ada yang berbasis
PV itu bisa di bawah $2 per kilo sebenarnya. Oh, Tapi memang di daerah-daerah tadi yang memang Demandnya juga gede. potensi suryanya gede banget, di NTT, di NTB mungkin. NTT sih banyak kan kalau kita lihat di gambarnya itu bisa nyampe 1,5 malah. $1,5, Pak. Di bawah 2 lah, di bawah 2 lah. Di bawah $2 tuh bisa nyampe itu sekitar tahun 2030 2040. Jadi kalau kita ngomong bersaing sih mungkin bisa bersaing ya kalau dengan hidrogen konvensional atau hidrogen yang konvensional plus carbon capture lah ya misalnya. Kalau kita ngomongin sama-sama yang zero emission gitu kan, ada kan yang tadi dipakai produksi hidrogen dari gas gitu kan misalnya, atau dari batu bara kan bisa ditangkap karbonnya. Mungkin bisa bersaing gitu. Cuman ya itu tadi gimana mentransportnya nanti dari daerah-daerah tadi ke tempat di mana. Tapi kalau kita ngelihat perkembangannya sebenarnya cukup seru sih sebenarnya, terutama dari sisi industri sih kalau saya ngelihat cukup banyak nih berapa 2 tahun terakhir mungkin ya, ketertarikan dari industri kayak mulai banyak yang membuat proyek-proyek riset maupun pilot project gitu untuk mengembangkan green hydrogen. Ada juga sih yang blue hydrogen, tapi banyak juga yang mengembangkan green hydrogen. Ada industri pupuk juga, karena kan pupuk banyak tuh pakai hidrogen ya untuk sebenarnya dari gas sih, cuman kan dia ada perantaranya hidrogen. Nah itu banyak tuh yang ada tuh yang udah mengembangkan perusahaan baja, ada yang udah mulai juga mau mengembangkan produksi hidrogen dari elektrolisis. Kemudian perusahaan-perusahaan energi konvensional juga udah cukup banyak yang tertarik sih. Ada dari geothermal mulai dikembangkan, terus dari air PLTA itu juga ada proyek yang lagi disiapkan gitu sih. Jadi kalau kita ngelihat ketertarikan secara umum dari industri dan pemerintah ke hidrogen sih menurut saya terjadi perkembangan yang cukup signifikan sih dalam 2-3 tahun terakhir. Menarik ini berarti emang bisa dikatakan ya sebenarnya hidrogen ini benar-benar potensial ya Pak. Tapi kita balik lagi kita harus membutuhkan riset-riset dulu yang jauh lebih banyak untuk sampai ke tujuan yang kita mau gitu. Oke. Mungkin karena waktunya tadi udah disebut sama teman-teman ya Pak, kayak tinggal dikit lagi. Saya pengen izin bacain kesimpulan nih Pak, boleh nggak Pak? Buat sebagai refresh ulang dari awal sedikit aja mungkin dari tadi kita bahas energi baru terbarukan gitu. Jadi mungkin teman-teman yang bisa saya kasih tahu, teman-teman gak usah khawatir lagi tentang energi baru dan terbarukan definisinya apa, karena itu ya semuanya renewable energy, cuman tergantung sama penyebutan negara gitu aja. Jadi tergantung negaranya pengen nyebut kayak gimana gitu. Terus juga masalah yang tadi kita bahas cukup dalam adalah potensi energi hidrogen, terutama potensi energi hidrogen di Indonesia. Buat potensi hidrogen ini bener-bener banyak banget teman-teman potensi hidrogen, tapi emang nggak semuanya itu bakal digunakan untuk misalnya digunakan untuk elektrifikasi di fuel cell, atau semuanya bakal digunakan di sintetis fuelnya. Tapi emang nanti dari semua jenis hidrogen, semua jenis konversi dari hidrogen itu bakal digunakan di tempat-tempatnya masing-masing ya gitu ya Pak. Jadi emang ada porsinya masing-masing gitu. Misalnya fuel cell buat yang heavy duty, sintetis buat yang heavy duty juga kayak gitu. Jadi emang hidrogen ini merupakan solusi, tapi bukan solusi untuk semua masalah. Ada masalah-masalah emang bisa lebih baik digunakan dengan hidrogen. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Julius dan teman-teman ISR atas waktunya Pak. Terima kasih banyak. Ya, ini sangat seru ngobrolnya, banyak banget insight yang kita dapat, banyak banget ilmu yang kita dapat dari Pak Julius. Mungkin buat teman-teman, aku juga pengen ngasih tahu kalau misalnya teman-teman bisa lihat podcast ini di coba kita lihat ya. Kita bisa lihat di IG-nya Antasena, nanti kita share juga link YouTube-nya di IG-nya Antasena @antasena _ITS, dan juga teman-teman bisa lihat di IG-nya isr.id.
Dan podcast ini bakal kita publikasikan di YouTube-nya Antasena ITS. Oke, jadi bisa teman-teman cek aja di situ, dan jangan lupa habis ini kita bakal buat part 2-nya. Kita juga bakal ngebahas lagi tentang mobil-mobil hidrogen dan juga energi hidrogen di part 2. Jadi stay tune di sosial media yang udah kita sebutin tadi. Sampai jumpa di episode 2. Dadah. Yo, terima kasih.